Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang teori bagaimana caranya bisa berhenti merokok. Saat itu, alhamdulillah banyak sekali pernyataan dari teman-teman yang dituliskan di kolom komentar. Kali ini jadi itu cerita pribadi. Jadi saya menuliskan bahwa bukan karena saya ahli atau gimana, itu memang betul-betul cerita pribadi gimana upaya saya untuk bisa berhenti merokok. Jadi 2 tahun yang lalu saya seorang perokok yang berat, sudah hampir 28 tahun merokok sejak masih di bangku SMP. Alhamdulillah dengan beberapa strategi saya bisa berhenti merokok, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah jalan 2 tahun lebih, sudah hampir 3 tahun. Seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang berupaya melakukan percobaan seperti yang dulu saya pernah lakukan. Yang pertama, sekali lagi tidak dipungkiri bahwa rokok itu ada adiktifnya. Ada adiktif artinya ada candunya. Tapi setahu saya, yang saya rasakan justru candunya itu bukan tentang candu di zatnya, atau bukan tentang candu secara biologis, walaupun memang ada. Lebih berat itu adalah adiktif secara psikologis. Karena saat saya upaya berhenti merokok itu, saya akui kepala agak pusing, badan tidak enak, tapi nggak terlalu ekstrim menurut saya, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu sampai sakit. Justru lebih cenderung ke psikologis, artinya mental kita sendiri. Di saat kita bersama teman, di saat kita melihat orang lain sedang merokok, justru itulah godaan terberat. Ada rasa ingin yang sebetulnya bukan karena badan kita nagih saja gitu, tapi lebih mungkin bisa dibilang kebiasaan yang dilakukan berulang kali sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali, itu yang sulit dihindari. Jadi itu harus dipahami dulu bahwa gangguan terberat adiktifnya adalah psikologis kita. Itu yang perlu kita hindari. Jadi jangan berpikir seolah-olah ketika berhenti merokok itu kita menyalahkan badan kita yang nagih, kita menyalahkan zat adiktif secara biologis. Saya rasakan tidak terlalu, lebih ke psikologis atau mental kita. Dibulatkan dulu tekadnya, mental kita harus kuat, tidak terpengaruh dengan yang dilakukan orang, dan mencoba menghindar, khususnya menghindar dari keinginan diri sendiri. Yang pertama saat itu saya lakukan, selain saya berdoa agar bisa bertahan untuk tetap tidak merokok, yang saya lakukan adalah kita menghindar. Kalau kita nggak sanggup menahan keinginan ketika melihat orang lain sedang merokok atau terkadang terkena asapnya, setidaknya selama beberapa minggu kurangi pergaulan dan interaksi dengan orang-orang yang merokok. Gitu. Bukan tidak mau bergaul atau tidak mau bersosial ya. Dalam tahapan-tahapan pertama itu kita harus lakukan. Contoh, biasa keluar malam, biasa nongkrong, biasa bergaul, bersosial dengan para perokok, itu kita kurangi. Setidaknya banyakin waktu bersama keluarga. Yang kedua, selain kita kurangi bersosial dengan para perokok, kita juga harus memberikan apresiasi atau reward terhadap diri sendiri. Rewardnya maksudnya begini ya, setiap kali pencapaian kita harus kasih hadiah sama diri kita sendiri. Kalau kita berhasil melewati satu masa tidak merokok, umpama 1 minggu tidak merokok, jangan kita biarkan begitu saja. Upaya yang dilakukan sama diri kita sendiri itu kita harus apresiasi, kita harus hargai. Caranya contoh gini ya, kalau saja
hari satu bungkus, dan harga rokok per bungkusnya itu 25.000 umpamanya. Kita tahan satu hari di dalam rokok, ada uang yang kita sisihkan 25.000. Kita tahan sampai seminggu, atau sederhananya 10 hari, berarti ada uang yang kita sisihkan 25.000 per hari. Kalau dikalkulasikan 10 hari berarti 250. Uang 250.000 itulah yang nantinya kita berikan apresiasi atau reward untuk diri kita sendiri. Kadang kita berpikir sayang atau berpikir buat apa, berarti kita tetap mengeluarkan uang dong. Iya, pada fase pertama kita perlu habiskan uang, belikan apapun untuk hadiah diri sendiri. Ya tentunya jangan dibelikan rokok ya. Belikan rokok sebanyak 10 bungkus, bukan itu. 250.000 ya, contoh kita bisa beli kemeja, kita bisa beli kaos, sepatu, atau sekedar jalan dan makan-makan di sebuah tempat. Jadi dari pencapaian itu nanti secara otomatis diri kita akan merasa, oh perjuangan saya selama ini itu bisa berlalu begitu saja, ada sesuatu yang kita bisa peroleh. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya selain kita kasih reward sama diri sendiri, selanjutnya kita harus fair, harus benar-benar fair sama diri kita sendiri bahwa kita merasakan sesuatu yang berbeda. Coba rasakan 1 minggu aja tidak merokok, saya yakin ada perubahan. Mungkin tadinya kita sering batuk-batuk, kalau pagi mungkin sudah tidak terlalu batuk. Mungkin malamnya kita bisa tidur lebih awal, tentang waktu kita merokok itu bisa jam 12 lebih, dan berangsur-angsur badan menjadi lebih sehat, khususnya indera mengucap makanan itu berasa lebih enak. Gak apa-apa, jangan takut gemuk, berat badan saya bertambah. Turutin aja keinginan. Kalau memang ada rasa makan lebih enak, gak apa-apa, walaupun mungkin tidak terlalu diikutin terus ya, artinya jangan menjadikan itu sebuah yang menyiksa. Itu selanjutnya nanti ada tahapan dimana puncak, biasanya itu kalau saya dulu 3 minggu atau 1 bulan lah, waktu 1 bulan, disitulah puncak di saat kita menentukan bisa atau tidak. Di saat itu kita percaya, kita harus ucapkan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Banyak yang akan saya ceritakan, salah satunya itu aja dulu. Coba pahami bahwa bukan tentang orang lain, bukan tentang secara candu, bukan, tapi terhadap diri kita sendiri, khususnya psikologis dan mental kita, untuk berani bertahan dan berkata tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.